Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi semua sudah bergulir peristiwa hukum dari mulai penyidikan sampai vonis yang dijatuhkan oleh hakim yang sering saya katakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin di dalam wawancara saya terdahulu saya sudah kupas yang terakhir tentang masalah bahwa semua sudah selesai di ujung dupliknya. Tinggal hakim yang menganalisis, mencermati pokok permasalahan, apakah layak atau tidak tuntutan 11 tahun ataupun penerapan pasalnya. Nah, itu kan dianalisis oleh hakim. Faktanya tadi sudah diputuskan, ya, sudah diputuskan bahwa vonis kalau nggak salah 4 tahun dan denda 1 miliar. Ya. Kalau saya lihat di sini bahwa pasal TPPU tidak dikenakan dia. Pernah saya kupas yang terakhir sekali bahwa apakah pasal TPPU selalu disematkan kepada setiap terdakwa? Kalaupun itu adalah urusan antar personal, saya udah pernah ngomong. Nah, seyogianya kalau antar personal ya TPPU itu yang nggak disematkan. Karena ini kan juga kalau seandainya disita barangnya juga dikembalikan kepada yang bersangkutan, kepada pelapor. Ya faktanya dilakukan seperti itu. TPPU seyogianya dilakukan kepada kerugian yang dialami oleh negara. Karena akan disita untuk negara. Kalau disita sementara kan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Karena yang dirugikan kan kedua antar personal ini, antara pelapor dan terlapor. Nah, tuntutan 11 tahun ini ternyata 4 tahun itu hak kewenangan daripada hakim. Kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa juga kita mengamputasi ataupun tidak bisa juga mengatakan kenapa seperti itu. Tapi faktanya demikian. Itu kira-kira yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan. Namun dalam perjalanannya sepertinya nih kita juga mengajukan banding. Nanti tinggal kita lihat apakah JPU juga mengajukan banding tentang pokok permasalahan ini. Tentu kan ada diberikan kesempatan untuk pikir-pikir apakah dia mengajukan banding atau tidak. Nanti kita lihat aja ke depan. Masalah ini sudah memenuhi rasa keadilan, ya tergantung pada personalnya. Tapi faktanya vonis yang dijatuhkan itu menyatakan bahwa itu memang sudah inkrah, diputuskan oleh hakim. Berarti peristiwa pidana itu memang betul-betul terjadi. Nah, kalau seandainya tidak terjadi, kan itu kan pasti kan vonisnya dilepaskan demi hukum atau dibebaskan demi hukum. Kan begitu kira-kira ya rekan-rekan ya. Oke, apalagi pertanyaan? Pak, tapi katanya kalau yang tadi vonis yang dijatuhkan ke Niki 4 tahun itu harusnya tidak segitu, katanya tidak boleh setengah dari tuntutan JPU gitu Pak. Yang benarnya seperti apa sih Pak? Tidak boleh terlalu jauh dari tuntutan jaksa gitu loh, pertanyaannya begitu. Iya Pak. Nah, itu kan kewenangan hakim. Ternyata kan tadi dihilangkan TPPU-nya kan. Nah, kalau TPPU dimasukkan memang itu kan bisa jadi di atas 11 tahun mungkin. Tapi kalau TPPU-nya dihilangkan, ya bisa saja turun 4 tahun, mungkin 2 tahun mungkin. Karena itu kan pidana biasa. Penyematan itu kan pemberatan tuh TPPU itu. Jadi kalau seandainya orang menilai kenapa sampai turun jauh, yaitu hak kewenangan hakim. Jangan tanya saya, karena itu adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan matang-matang oleh majelis hakim. Gitu kira-kira ya. Pak, kalau terkait dia kan kenanya di ITE kan Pak, katanya kan kalau di bawah 5 tahun itu tidak mesti harus ditahan. Ya, itu gimana Pak? Itu pada saat didakwakan mungkin tidak ditahan, tapi pada saat sudah divonis, ya keputusan hakim itu segera masuk untuk
untuk melaksanakan pidananya. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya masih arena persidangan, ya masih bisa dikatakan dalam di bawah 5 tahun tidak harus ditahan, tapi bisa ditahan. Bisa paham nggak kira-kira? 3 tahun aja bisa ditahan, itu hak subjektif ya. Ada pasal-pasal tertentu yang walaupun di bawah 5 tahun bisa ditahan. Tinggal bagaimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis tersebut. Daerah sudah berjalan semuanya, ya kita menghormati hukum, ya sudah berjalan, ya diterima. Persoalannya tinggal mau menerima itu atau mau banding, kan tergantung kepada kedua belah pihak. Nah, sekarang ini kita mengatakan banding, silakan saja. JPU tidak berterima karena terlalu jauh, karena pasal TPP dihilangkan dari 11 tahun jadi 4 tahun, dia akan mengajukan banding juga, bisa saja kan. Tinggal kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana hasilnya. Yang penting sekarang bahwa sidang pengadilan tingkat pertama sudah selesai. Gitu kira-kira ya. Pak, minggu lalu kan yang menarik itu adalah pihak JPU tidak mau bersalaman dengan Niki, dan tadi yang menarik lagi adalah hakim anggota malah tidak mau berjabat tangan juga dengan Niki. Hakim anggota. Apa karena baper atau seperti apa sih Pak? Karena kan dikuliti juga nih Pak. Jadi begini ya, kalau itu kan sudah personal ya. Nggak ada relevansinya terhadap akidah hukum. Kalau seseorang tidak mau menerima jabatan tangan itu kan antar personal. Apakah dia bersedia atau tidak, apakah ada rasa pribadinya yang tersinggung dan lain sebagainya, kan urusan masing-masing personal. Seperti contoh waktu Dona itu kan nggak mau disalam sama ini kita. Ya mungkin pada saat persidangan itu ada hal yang sangat mendasar yang tidak bisa dibawa untuk menyelesaikannya secara arif dan bijaksana. Tergantung orang. Kalau bagi saya pribadi, ya sudah kan arena kan sudah berjalan. Kita harus legowo, harus berjiwa besar. Kenapa sih saling memaafkan? Toh persidangan sudah selesai. Tuhan aja memaafkan umat manusia kok. Kok manusia nggak mau memaafkan sesama manusia? Sepanjang itu bisa dilakukan. Memaafkan kan berarti bukan menghentikan hukum. Memaafkan antara hati nurani antar manusia sebagai insan hamba Tuhan. Gitu kira-kira, untuk jawab itu begitu aja. Jadi itu nggak ada urusannya kepada masalah akidah hukum, itu urusan personal. Pribadi masing-masing berterima atau tidak dengan pokok permasalahan itu. Yani kita kan berbesar hati, dia salam, ya istilah gentle dia kan, dia salam tapi tidak berterima, ya itu urusan pribadi lah. Ya silakan aja masing-masing orang menilai, dan media menilai, netizen juga menilai situasi kondisi itu. Kira-kira ya. Oke.